Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di balik gemerlap lampu neon dan ketepatan waktu yang membuat dunia kagum, Jepang menyimpan sebuah kisah sunyi yang jarang disadari. Di negeri yang bergerak cepat tanpa henti, ada jiwa-jiwa yang lelah mencari makna di tengah keteraturan yang sempurna. Dari kereta yang melaju presisi hingga apartemen-apartemen sunyi di tengah kota, sebuah pertanyaan perlahan tumbuh. Untuk apa semua ini? Hingga suatu hari, di sudut kota pelabuhan yang nyaris tak terlihat, sebuah suara asing terdengar. Lembut namun menenangkan, membuka jalan menuju perjalanan batin yang tak terduga. Inilah kisah tentang perubahan yang tidak berisik, tentang cahaya yang datang tanpa sorak-sorai, namun perlahan mengubah cara sebuah negeri memaknai hidup. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi di Tokyo selalu dimulai dengan ketepatan waktu. Ketika matahari perlahan naik di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang rapih, kota ini sudah bergerak seolah tak pernah benar-benar tidur. Kereta listrik meluncur di atas rel dengan presisi nyaris sempurna. Pintu terbuka dan tertutup dalam hitungan detik yang terukur. Ribuan manusia berdiri berbaris tanpa suara, menunggu giliran masuk, mengikuti alur yang telah mereka pahami tanpa perlu diarahkan. Tidak ada dorongan, tidak ada kegaduhan. Semua bergerak dalam ritme yang sama, seperti bagian dari satu mesin besar yang bekerja tanpa celah. Di dalam kereta, wajah-wajah terlihat tenang. Sebagian membaca, sebagian memejamkan mata sejenak, sebagian menatap layar ponsel dengan ekspresi netral. Jas kerja tersusun rapi, sepatu mengkilap, tas disandang dengan posisi yang sama dari hari ke hari. Tidak ada yang tampak tergesa, meski waktu selalu bergerak cepat. Inilah Jepang yang dikenal dunia, negeri dengan keteraturan yang nyaris sempurna, tempat disiplin bukan sekedar aturan, melainkan napas kehidupan. Ketika malam tiba, Tokyo berubah menjadi lautan cahaya. Lampu neon menyala di setiap sudut, papan iklan elektronik menampilkan warna-warna cerah, dan jalanan dipenuhi langkah-langkah kaki yang bergerak cepat namun teratur. Gedung perkantoran berdiri kokoh, menjadi simbol kemajuan ekonomi dan kekuatan teknologi. Di balik jendela-jendela kaca itu, ribuan orang bekerja dengan dedikasi tinggi, menyelesaikan tugas dengan ketelitian dan tanggung jawab. Etos kerja bukan sekedar tuntutan, tetapi kebanggaan. Bekerja keras adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan negara. Jepang tumbuh dengan keyakinan bahwa keteraturan membawa keharmonisan. Sejak kecil, masyarakat diajarkan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan tanggung jawab. Anak-anak membersihkan ruang kelas mereka sendiri, belajar menghargai ruang publik, dan memahami bahwa setiap tindakan kecil berdampak pada orang lain. Nilai-nilai ini melekat hingga dewasa, membentuk masyarakat yang dikenal sopan, tertib, dan penuh dedikasi. Di balik kehidupan modern yang serba cepat, Jepang tetap menjaga akar tradisinya. Kuil Shinto berdiri tenang di tengah kota, dikelilingi pepohonan yang terawat rapi. Gerbang tori merah menjadi penanda ruang sakral, tempat orang-orang berhenti sejenak, menundukkan kepala dan berdoa dengan cara sederhana. Tidak ada ritual panjang, hanya ketulusan dan kesadaran akan keterhubungan dengan alam dan leluhur. Shinto mengajarkan harmoni, dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Di sisi lain, ajaran Buddha juga mengalir lembut dalam kehidupan sehari-hari. Kuil-kuil Buddha menawarkan ruang hening di tengah hiruk-pikuk kota. Asap dupa mengepul perlahan, lonceng dibunyikan dengan irama tenang, dan doa-doa dipanjatkan tanpa suara. Nilai kesederhanaan, penerimaan, dan ketenangan batin menjadi bagian dari cara pandang hidup. Agama tidak selalu hadir dalam bentuk doktrin keras, melainkan sebagai latar yang membentuk sikap dan perilaku. Kehidupan sehari-hari warga Jepang tampak stabil dan teratur.
Pekerja kantoran pulang dengan langkah yang sama setiap malam, singgah di toko serba sabi untuk membeli makan malam sederhana. Mahasiswa menghabiskan waktu di perpustakaan atau kafe kecil, belajar dengan tekun, merencanakan masa depan yang terstruktur. Para lansia berjalan perlahan di taman kota, menikmati sore dengan tenang. Segalanya berjalan seperti yang seharusnya. Tidak ada yang tampak berlebihan, tidak ada yang terlihat kurang. Dari luar, Jepang adalah gambaran keberhasilan. Negara yang bangkit dari kehancuran perang, membangun kembali dirinya dengan disiplin dan kerja keras, lalu berdiri sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Sistem berjalan rapi, masyarakat patuh, dan kehidupan tampak aman. Dunia memandang Jepang dengan kagum, sebagai contoh bagaimana keteraturan dan teknologi dapat menciptakan kehidupan yang stabil dan sejahtera. Di wajah-wajah yang melintas setiap hari, senyum sopan selalu hadir. Sapaan singkat, anggukan kecil, dan ucapan terima kasih menjadi bagian dari interaksi sosial. Tidak ada percakapan panjang yang tidak perlu, tidak ada ekspresi berlebihan. Semuanya cukup, secukupnya, dan terkendali. Dalam kesederhanaan itulah Jepang menemukan keindahannya. Pada tahap ini, tidak ada tanda tanya besar, tidak ada kegelisahan yang terlihat di permukaan. Hidup berjalan sebagaimana mestinya, mengikuti jalur yang telah lama dibentuk. Masyarakat bekerja, belajar, beribadah dengan caranya sendiri, dan pulang ke rumah dengan rutinitas yang sama setiap hari. Segalanya tampak utuh, mapan, dan terkendali. Inilah dunia yang akan menjadi panggung bagi sebuah perubahan yang belum terlihat. Sebuah negeri yang terlihat sempurna, dengan kehidupan yang tampak baik-baik saja. Tidak ada gejolak, tidak ada konflik, hanya keteraturan yang menenangkan. Namun justru dari ketenangan inilah, sebuah perjalanan batin akan perlahan dimulai, tanpa suara, tanpa paksaan, dan tanpa disadari. Namun justru dari ketenangan itulah, sebuah perjalanan batin akan perlahan dimulai, tanpa suara, tanpa paksaan, dan tanpa disadari. Hari-hari yang tampak tertata rapi mulai memperlihatkan sisi lain ketika dijalani berulang kali, tanpa jeda, tanpa ruang untuk berhenti dan bertanya. Pagi yang sama, kereta yang sama, jalur yang sama, dan jam kerja yang terus berputar membentuk lingkaran tak kasat mata. Segalanya berjalan sesuai aturan, tetapi di balik keteraturan itu, ada sesuatu yang perlahan mengendap di dalam dada. Keheningan yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Rutinitas kerja di Jepang dikenal sebagai simbol dedikasi. Jam masuk yang tepat, target yang jelas, dan tuntutan tanggung jawab yang tinggi. Banyak orang menjalani hari dengan kesadaran bahwa pekerjaan adalah bagian dari identitas diri. Namun ketika hari-hari itu terus berulang tanpa perubahan, kelelahan tak lagi terasa di tubuh, melainkan di pikiran. Bukan lelah yang membuat seseorang ingin beristirahat, melainkan lelah yang membuat seseorang terus berjalan meski tidak tahu kemana arah tujuannya. Di dalam gedung perkantoran yang terang benderang, layar komputer menyala sejak pagi hingga malam. Jari-jari menari di atas papan ketik, rapat demi rapat berlangsung tanpa henti, dan laporan diselesaikan dengan presisi. Senyum profesional tetap terjaga, bahkan ketika pikiran terasa kosong. Tidak ada yang mengeluh, karena mengeluh bukan bagian dari budaya. Semua terlihat baik-baik saja, meski perlahan tekanan itu menumpuk tanpa nama. Ketika malam tiba, banyak yang pulang ke apartemen kecil di tengah kota. Ruangan itu bersih, tertata, dan sunyi. Makan malam seringkali disantap sendirian. Bento sederhana dari toko serba ada, dimakan sambil menatap layar televisi atau ponsel. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tawa yang bergaung. Kesunyian menjadi teman yang paling setia. Di kota dengan jutaan penduduk, seseorang bisa merasa sendirian tanpa benar-benar menyadarinya. Fenomena kesepian ini tidak selalu terlihat di permukaan. Orang-orang tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalankan peran sosial mereka. Namun di balik pintu yang tertutup rapat, banyak yang merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Hidup terasa penuh aktivitas, tetapi kosong makna. Hubungan sosial ada, tetapi minim kedekatan emosional. Semua berlangsung efisien, termasuk hubungan antar manusia. Di tengah tekanan yang terus menumpuk,
Istilah karoshi bukan lagi sekadar kata asing. Ia menjadi bayangan yang hadir diam-diam dalam percakapan singkat, berita singkat, atau bisikan di antara rekan kerja. Kematian akibat kerja berlebihan bukanlah sesuatu yang dibicarakan secara terbuka, tetapi keberadaannya dirasakan. Ia menjadi simbol betapa batas antara dedikasi dan pengorbanan diri semakin kabur. Namun, konflik dalam cerita ini bukanlah ledakan emosi atau pemberontakan terbuka. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi. Sebuah rasa lelah yang tidak bisa dihilangkan dengan tidur. Sebuah perasaan hampa yang tidak terisi oleh pencapaian. Di titik ini, banyak yang mulai berhenti sejenak, bukan secara fisik, tetapi secara batin, dan bertanya dalam diam. Untuk apa semua ini? Pertanyaan itu tidak muncul dengan suara lantang. Ia hadir di sela-sela perjalanan pulang, saat menatap pantulan wajah sendiri di jendela kereta. Ia muncul ketika alarm berbunyi di pagi hari dan tubuh bergerak otomatis tanpa semangat. Ia muncul ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya berjalan sesuai rencana, tetapi hatinya tidak ikut hadir di dalamnya. Bagi sebagian orang, pertanyaan itu datang tanpa jawaban. Mereka tetap melanjutkan hidup seperti biasa, menekan rasa kosong itu lebih dalam. Namun bagi yang lain, pertanyaan tersebut menjadi awal dari pencarian, sebuah dorongan untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas, bukan untuk meninggalkan kehidupan yang ada, tetapi untuk mengisi ruang kosong yang tak pernah tersentuh oleh kesibukan. Budaya Jepang mengajarkan ketahanan dan pengendalian diri, mengungkapkan kegelisahan batin bukanlah hal yang mudah. Maka pencarian ini seringkali berlangsung dalam diam, tidak diumumkan, tidak dipamerkan. Hanya sebuah kesadaran perlahan bahwa ada kebutuhan akan ketenangan yang berbeda, ketenangan yang tidak datang dari keteraturan sistem, melainkan dari kedalaman makna. Disinilah transisi emosional itu mulai terjadi, bukan perubahan drastis, melainkan pergeseran halus dalam cara memandang hidup. Beberapa mulai mencari ruang sunyi yang berbeda, membaca, merenung, atau sekadar duduk tanpa tujuan. Ada yang tertarik pada diskusi filosofis, ada pula yang mulai melirik dimensi spiritual yang selama ini hanya menjadi latar budaya. Keheningan yang sebelumnya terasa menekan, perlahan berubah menjadi panggilan, sebuah undangan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Di balik keramaian kota, di balik lampu neon dan jadwal yang padat, muncul kesadaran bahwa manusia tidak hanya hidup untuk bergerak, tetapi juga untuk memahami. Ini tidak menawarkan jawaban, ia hanya menunjukkan awal dari kegelisahan yang jujur dan manusiawi, sebuah titik di mana hidup yang tampak sempurna mulai dipertanyakan maknanya. Dari sinilah, langkah kecil menuju pencarian batin akan membawa cerita ini ke arah yang tak terduga, menuju pertemuan dengan sesuatu yang asing, namun perlahan terasa akrab. Dari sinilah, langkah kecil menuju pencarian batin akan membawa cerita ini ke arah yang tak terduga, menuju pertemuan dengan sesuatu yang asing, namun perlahan terasa akrab. Tanpa rencana besar, tanpa niat yang jelas, perjalanan itu membawa sebagian dari mereka ke Yokohama, sebuah kota pelabuhan yang sejak lama menjadi gerbang pertemuan Jepang dengan dunia luar. Berbeda dengan Tokyo yang hiruk-pikuk dan penuh tekanan, Yokohama memiliki ritme yang sedikit lebih longgar, seolah memberi ruang untuk bernafas. Kota ini tumbuh dari sejarah pertemuan budaya. Kapal-kapal asing pernah bersandar di pelabuhannya, membawa barang, bahasa, dan cara hidup yang berbeda. Hingga hari ini, jejak itu masih terasa di jalan-jalan yang memadukan arsitektur lama dan modern, di kafe-kafe kecil yang menyajikan masakan dari berbagai negara, serta di wajah-wajah yang mencerminkan keberagaman. Yokohama tidak sepenuhnya asing, namun juga tidak sepenuhnya sama dengan kota-kota Jepang lainnya. Ia adalah ruang peralihan, tempat perbedaan tidak terlalu mencolok tetapi tetap hadir. Di salah satu sudut kota itulah berdiri sebuah masjid kecil. Bangunannya sederhana, nyaris tak mencolok di antara deretan rumah dan toko. Tidak ada kubah besar yang menjulang, tidak ada menara tinggi yang mendominasi langit. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang bisa melewatinya begitu saja. Masjid itu tidak berusaha menarik perhatian. Ia ada, tenang, seperti bagian alami dari lingkungan sekitarnya. Bagi warga Jepang yang sedang mencari ketenangan,
Tempat itu awalnya hanya terlihat sebagai bangunan asing dengan fungsi yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Namun rasa penasaran seringkali muncul dari hal-hal kecil. Sebuah papan nama sederhana, sepasang sepatu yang tertata rapi di depan pintu, atau pintu yang terbuka dengan suasana hangat di dalamnya. Tidak ada undangan langsung, tidak ada ajakan, hanya keberadaan yang diam-diam menawarkan ruang berbeda. Suatu hari, di tengah kesibukan kota pelabuhan, terdengarlah suara yang belum pernah benar-benar mereka dengar sebelumnya. Azan. Suaranya tidak keras, tidak memecah langit, namun cukup jelas untuk menembus kebisingan jalanan. Ia mengalun lembut dengan irama yang asing namun menenangkan. Bagi telinga yang terbiasa dengan pengumuman kereta dan suara mesin, lantunan itu terasa berbeda, tidak mendesak, tidak memerintah, hanya memanggil. Reaksi pertama bukanlah pemahaman, melainkan perasaan. Ada rasa asing yang muncul, tetapi tidak disertai penolakan. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Sejenak, langkah melambat, pikiran berhenti berlari. Di tengah rutinitas yang selama ini terasa menekan, suara itu menghadirkan jeda. Sebuah ruang hening yang selama ini dicari, namun tidak ditemukan dimanapun. Beberapa dari mereka berdiri diam, mendengarkan hingga azan usai. Tidak ada yang tahu apa arti kata-katanya. Tidak ada yang memahami maknanya secara intelektual. Namun, rasa itu nyata. Bukan rasa kagum yang berlebihan, melainkan ketenangan yang sederhana. Seolah ada sesuatu yang berbicara langsung ke dalam batin, tanpa perlu diterjemahkan. Masjid kecil itu kemudian menjadi tempat yang perlahan didekati. Awalnya hanya melihat dari luar, kemudian memberanikan diri masuk. Di dalam, suasananya jauh dari bayangan yang selama ini mereka miliki tentang agama. Tidak ada kemegahan, tidak ada jarak. Ruangan bersih, sederhana, dan dipenuhi keheningan yang hangat. Orang-orang dari berbagai latar belakang duduk berdampingan, tanpa hierarki yang terlihat jelas. Islam di tempat itu tidak hadir sebagai doktrin yang dipaksakan. Tidak ada perdebatan teologis, tidak ada tuntutan untuk segera memahami atau menerima. Yang ada hanyalah sikap terbuka, senyum ramah, dan kesediaan untuk berbagi ruang. Para pengunjung dipersilahkan duduk, mengamati, dan merasakan. Tidak ada tekanan untuk bertanya, apalagi untuk memutuskan sesuatu. Bagi warga Jepang yang terbiasa dengan struktur dan aturan yang ketat, pengalaman ini terasa berbeda. Di sini, mereka menemukan keteraturan yang tidak kaku. Ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, untuk berdoa, untuk diam. Namun semua dijalani dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Ibadah terlihat sebagai momen kembali ke diri sendiri, bukan sekedar kewajiban sosial. Rasa asing itu perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang hangat. Beberapa mulai bertanya pelan-pelan, bukan tentang hukum atau aturan, melainkan tentang makna. Tentang mengapa orang-orang di ruangan itu tampak tenang. Tentang bagaimana mereka menemukan kedamaian di tengah kehidupan yang sulit. Jawaban yang diberikan pun sederhana, seringkali berupa pengalaman, bukan konsep rumit. Islam diperkenalkan secara manusiawi, sebagai jalan hidup yang mengajarkan keteraturan batin, kesadaran akan tujuan, dan hubungan yang seimbang antara manusia, sesama, dan Sang Pencipta. Tidak ada tuntutan untuk meninggalkan identitas sebagai orang Jepang, tidak ada penolakan terhadap budaya lokal. Justru ada penekanan bahwa setiap manusia datang dengan latar belakangnya masing-masing dan iman adalah perjalanan personal. Di titik ini, sebuah pintu batin mulai terbuka. Bukan pintu yang langsung membawa pada keyakinan, melainkan pintu menuju pemahaman bahwa ketenangan yang selama ini dicari ternyata bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Masjid kecil di kota pelabuhan itu menjadi simbol pertemuan antara pencarian dan jawaban, antara keheningan dan makna. Sejarah ini tidak diakhiri dengan keputusan besar. Tidak ada ikrar, tidak ada perubahan drastis. Yang ada hanyalah kesadaran baru bahwa di balik rutinitas yang melelahkan, ada jalan lain untuk memahami hidup. Sebuah jalan yang dimulai dari mendengarkan suara yang asing, lalu mendengarkan diri sendiri. Dan dari pertemuan pertama inilah, perjalanan akan bergerak lebih dalam, menuju pilihan-pilihan yang tidak lagi sekedar tentang rasa ingin tahu, tetapi tentang keberanian menghadapi konsekuensi.
Sebab ketika sebuah pintu batin telah terbuka, hidup tidak lagi bisa berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sebab ketika sebuah pintu batin telah terbuka, hidup tidak lagi bisa berjalan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kesadaran baru itu perlahan menuntut kejujuran, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada dunia di sekeliling. Apa yang sebelumnya hanya rasa tenang dan ketertarikan, kini berubah menjadi pergulatan batin yang lebih dalam. Pertanyaan tidak lagi berhenti pada apa yang kurasakan, melainkan bergerak menuju apa yang harus kupilih. Keputusan memeluk Islam tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan melalui pengamatan, perenungan, dan pengalaman yang berulang. Banyak dari mereka yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memahami makna di balik setiap ajaran. Mereka membaca, mendengarkan, dan mencoba menjalani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sebelum berani melangkah lebih jauh. Hingga pada suatu titik, keyakinan itu menjadi cukup kuat untuk diucapkan, meski dengan suara pelan. Namun, keputusan itu bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari ujian yang sesungguhnya. Begitu Islam menjadi bagian dari identitas, dunia di sekitar mereka mulai terasa berbeda. Reaksi pertama seringkali datang dari lingkungan terdekat, keluarga. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kebingungan yang diam. Wajah-wajah yang selama ini penuh kehangatan berubah menjadi penuh tanda tanya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, seringkali tanpa jawaban yang mudah. Kenapa harus Islam? Apakah kamu meninggalkan budaya kita? Apakah ada yang memaksamu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu diucapkan dengan nada keras, tetapi cukup untuk melukai. Bagi keluarga Jepang yang menjunjung harmoni dan keselarasan, keputusan ini terasa seperti penyimpangan dari jalur yang telah lama disepakati. Islam dipandang asing, seringkali disalahpahami dan dikaitkan dengan gambaran yang dibentuk oleh berita atau stereotip global. Bukan kebencian yang muncul, melainkan ketakutan akan sesuatu yang tidak mereka pahami. Di lingkungan kerja dan pergaulan sosial, perubahan itu pun mulai terasa. Beberapa memilih menyimpan keyakinan mereka dalam diam, menjalani ibadah tanpa banyak diketahui orang lain. Ada rasa canggung ketika harus menolak ajakan minum bersama setelah jam kerja, atau ketika harus menjelaskan mengapa mereka tidak lagi ikut dalam kebiasaan tertentu. Tatapan heran, senyum yang tertahan, dan jarak yang perlahan terbentuk menjadi bagian dari keseharian. Stigma tidak selalu hadir dalam bentuk penolakan terang-terangan. Ia seringkali muncul sebagai kesalahpahaman kecil yang terus berulang. Pertanyaan yang sama diajukan berkali-kali, asumsi yang tidak pernah benar-benar dikoreksi, dan keheningan yang menggantung di antara percakapan. Perlahan, rasa asing itu tumbuh, bukan karena mereka berada di negeri orang, melainkan karena mereka berada di negeri sendiri. Menjalankan ibadah di negeri minoritas Muslim juga membawa tantangan tersendiri, mencari tempat sholat di tengah kota yang padat, mengatur waktu ibadah di sela jam kerja yang ketat, hingga memastikan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan keyakinan baru. Semua itu membutuhkan usaha ekstra. Tidak ada kemudahan yang otomatis tersedia. Setiap langkah harus direncanakan, setiap pilihan harus dipertimbangkan. Namun justru dalam keterbatasan itulah, iman mulai menemukan bentuknya. Ibadah yang dilakukan dalam sunyi terasa lebih bermakna. Sholat yang dijalani di sudut ruangan kecil, doa yang dipanjatkan tanpa suara, dan puasa yang dijalani tanpa diketahui orang lain, semuanya menjadi pengalaman personal yang mendalam. Tidak ada pengakuan sosial, tidak ada tepuk tangan, yang ada hanyalah hubungan antara manusia dan keyakinannya. Bagi banyak mualaf Jepang, Islam bukan lagi sekedar jawaban atas kehampaan, melainkan pegangan hidup. Di tengah rasa terasing, mereka menemukan keteguhan yang tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Iman tidak lagi bersifat emosional semata, tetapi menjadi kesadaran yang kokoh. Mereka belajar bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang dari lingkungan yang mendukung, tetapi dari keyakinan yang dijalani dengan penuh kesabaran. Komunitas kecil menjadi tempat berlindung, masjid sederhana di Yokohama dan kota-kota lain menjadi ruang aman, tempat mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka berulang kali. Di sana, perbedaan latar belakang melebur dalam kesamaan tujuan.
Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna, hanya dorongan untuk saling menguatkan. Dalam kebersamaan yang sederhana itu, rasa asing perlahan berkurang. Ini merupakan tentang keberanian memilih, meski harus berjalan sendirian. Tentang menerima bahwa jalan yang dipilih mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Tentang bertahan dalam sunyi, ketika keyakinan diuji oleh kesalahpahaman. Namun dari semua itu, tumbuh iman yang matang, iman yang tidak bergantung pada euforia, tetapi pada keteguhan. Dan ketika seseorang mampu bertahan dalam keterasingan tanpa menghilangkan kedamaian, ia mulai menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Sebab dari iman yang tumbuh dalam sunyi itulah, sebuah perubahan yang lebih luas perlahan akan mengambil bentuk. Tidak hanya dalam diri, tetapi juga dalam wajah masyarakat di sekitarnya. Sebab dari iman yang tumbuh dalam sunyi itulah, sebuah perubahan yang lebih luas perlahan akan mengambil bentuk. Tidak hanya dalam diri, tetapi juga dalam wajah masyarakat di sekitarnya. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, tidak pula hadir dengan gegap gempita atau sorotan besar. Ia bergerak perlahan, hampir tak terdengar, seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela. Namun justru karena itulah, ia terasa nyata dan bertahan. Masjid kecil yang dahulu nyaris tak terlihat di sudut kota, kini mulai terasa hidup. Tidak berubah menjadi bangunan megah, tidak pula menjadi pusat perhatian media, tetapi kehadirannya semakin dirasakan. Pada waktu-waktu sholat, pintunya terbuka lebih lama, dan saf-saf sholat perlahan bertambah. Wajah-wajah yang datang pun semakin beragam. Ada imigran yang telah lama tinggal di Jepang, ada pendatang baru, dan ada pula warga Jepang asli yang melangkah masuk dengan langkah tenang dan penuh kesadaran. Suasana di dalam masjid tetap sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada perubahan drastis. Namun, ada kehangatan yang tumbuh dari kebersamaan. Percakapan pelan setelah sholat, senyum yang saling dipertukarkan, dan kebiasaan saling membantu menciptakan rasa memiliki. Di tempat itulah, komunitas Muslim Jepang mulai menemukan bentuknya, bukan sebagai kelompok yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kehidupan kota. Komunitas ini tumbuh dengan caranya sendiri, tidak berusaha menonjolkan perbedaan, tidak pula menyembunyikan identitas. Mereka tetap menjalani kehidupan sebagai warga Jepang, bekerja dengan disiplin, menghormati aturan, dan menjaga harmoni sosial. Namun kini, ada dimensi baru yang menyertai langkah mereka. Iman tidak menghapus jati diri, justru memberi makna baru pada nilai-nilai yang telah lama dijunjung. Perubahan juga terlihat dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tak terpikirkan. Restoran halal mulai bermunculan, awalnya hanya beberapa, lalu perlahan bertambah. Bukan restoran besar dengan papan nama mencolok, melainkan tempat makan sederhana yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Menu disajikan dengan perhatian pada keyakinan, tanpa kehilangan cita rasa lokal. Di sana, orang-orang dari berbagai latar belakang duduk bersama, menikmati makanan dan berbagi ruang tanpa sekat. Ruang sholat kecil mulai tersedia di beberapa tempat umum. Tidak selalu permanen, tidak selalu sempurna, tetapi cukup untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin beribadah. Keberadaan ruang-ruang ini menunjukkan bentuk toleransi yang khas Jepang, tenang, praktis, dan tidak berlebihan. Tidak ada pernyataan besar tentang perubahan, hanya penyesuaian kecil yang lahir dari kebutuhan nyata. Kebiasaan baru pun terbentuk. Beberapa mualaf Jepang mulai mengatur waktu dengan lebih sadar, menyeimbangkan antara pekerjaan dan ibadah. Mereka menemukan bahwa nilai-nilai Islam tentang disiplin, kebersihan, dan tanggung jawab justru selaras dengan budaya Jepang. Sholat menjadi momen jeda yang memberi ketenangan, puasa menjadi latihan kesabaran, dan zakat serta sedekah memperkuat rasa kepedulian sosial. Islam tidak datang untuk menggantikan budaya, melainkan menyatu dengannya. Tradisi menghormati orang tua, menjaga keteraturan, dan hidup selaras dengan lingkungan tetap dijalani. Perubahan yang terjadi bersifat internal, tidak mengganggu keseimbangan sosial. Inilah mengapa cahaya itu tidak berisik. Ia tidak memaksa, tidak menuntut pengakuan, tetapi hadir melalui keteladanan dan konsistensi. Bagi masyarakat di sekitarnya, perubahan ini mungkin tidak selalu disadari secara langsung, namun perlahan persepsi mulai bergeser.
Islam tidak lagi dipandang semata sebagai sesuatu yang asing atau jauh, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup berdampingan. Dialog terjadi dalam bentuk paling sederhana, melalui interaksi sehari-hari, kerjasama, dan sikap saling menghormati. Ini bukan tentang kemenangan, apalagi penaklukan. Tidak ada angka yang diumumkan, tidak ada klaim besar tentang perubahan massal. Yang ada hanyalah kisah-kisah kecil yang saling terhubung, membentuk gambaran tentang harapan. Harapan bahwa manusia, dimanapun berada, selalu memiliki ruang untuk menemukan makna hidup. Harapan bahwa perbedaan tidak harus melahirkan konflik. Harapan bahwa ketenangan batin dapat tumbuh di tengah dunia yang bergerak cepat. Jepang hari ini tetaplah Jepang yang dikenal dunia, modern, disiplin, dan teratur. Namun di balik wajah itu, ada lapisan baru yang perlahan terbentuk. Sebuah perjalanan spiritual yang tidak mengubah arah bangsa, tetapi memperkaya cara manusia memaknai hidup. Cahaya Islam hadir bukan sebagai sorotan yang menyilaukan, melainkan sebagai penerang lembut yang menemani langkah. Dan mungkin justru karena ia tidak berisik, cahaya itu mampu bertahan. Ia tumbuh dalam kesabaran, menyebar melalui keteladanan, dan berakar dalam keheningan. Sebuah transformasi sunyi yang tidak menuntut untuk dilihat, tetapi akan terus terasa selama ada manusia yang berani mendengarkan suara batinnya sendiri.